Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Sabas mengenai tentang Trans 7 yang menayangkan framing tentang kiai pesantren, bahwasannya di pesantren itu terjadi feodalisme dan perbudakan terhadap para santrinya. Apakah itu betul dan bagaimana menurut pandangan panjenengan? Apakah itu memang murni fitnah ataukah ada unsur tertentu dari media tersebut? Mohon izin, monggo silahkan. Dari kula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Saya sudah melihat bagaimana tayangan Trans 7 tentang masalah pesantren, khususnya yang disorot adalah pesantren di Lirboyo ya, beserta Kiai Anwar, ada fotonya Kiai Anwar Mansur. Iya. Ya, saya secara pribadi dan secara organisasi PWI Laskar Sabilillah sangat menyayangkan sekali kepada Trans 7 menayangkan sesuatu yang sifatnya dipublis secara nasional tanpa adanya observasi, tanpa adanya penelitian yang mendalam, tanpa adanya kajian dan tanpa adanya investigasi langsung terjun ke pesantren. Tidak ada penelitian, langsung ditayangkan berdasarkan asumsi daripada mungkin yang membuat naskahnya atau asumsi dari program tayangan yang ada di Trans 7. Saya yakin itu Trans 7 itu yang menayangkan itu orang-orang yang sentimentalitasnya tinggi terhadap para kiai dan para ulama, khususnya NU. Jadi akhirnya wacana dan cara berpikirnya seperti itu. Jelas itu sangat tidak benar sekali, dan saya minta kepada Trans 7 jangan mengulangi itu lagi. Ya, sebab itu sangat mengandung fitnah yang sangat besar. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh pesantren itu tidak seperti apa yang dibayangkan oleh panjenengan. Jadi jangan cuma dengan kuping mendengar, jangan cuma dengan pandangan mata, tapi harus terjun langsung ke ini persoalan rasa, persoalan akhlak, persoalan adab cara menuntut ilmu. Tidak ada niat untuk feodalisme. Kalau feodalisme itu kan raja bangsawan, yang kemudian ada lagi para petani dan penggarap yang pada akhirnya keuntungannya diraup oleh para bangsawan dan para raja itu kan. Akhirnya rakyatnya tetap melarat dan ada sistem hierarkis macam itu kan. Itu keuntungannya di dalam rangka satu konteks bahwasannya mutualisme di dalam masalah berkaitan dengan ekonomi lah, tetapi yang menguntungkan justru orang yang di atas. Jadi kalau pesantren tidak ada seperti itu. Pesantren itu tidak pernah mempekerjakan para santrinya secara semena-mena, tidak. Para santri yang bekerja sebagai pengurus itu sifatnya ikhlas dalam rangka khidmat. Kenapa? Karena memang yang dibangun oleh para ulama adalah keikhlasan, khidmat kepada ilmu, bukan sekedar santri yang pernah seperti itu, kiainya pun dulu seperti itu. Nomor selanjutnya kemudian di situ ada ditayangkan seolah-olah kiainya kaya raya, santrinya miskin ngasih amplop. Ini sangat fatal sekali. Kenapa Anda menayangkan hal yang sifatnya konyol semacam itu? Itu sangat fitnah sekali. Itu harus dianulir itu. Kalau tidak itu Anda bisa kena hukum. Sebab apa? Sebab kiai ini, dan saya yakin khususnya kiai Nahdlatul Ulama, tidak ada yang berbisnis pesantren. Justru kiai itu hidupnya itu dari bisnis kiai. Makanya semua kiai itu punya bisnis. Buat apa? Ya buat bangun pesantren. Buat apa? Kadang-kadang buat memberikan makan kepada santri yang nggak mampu. Karena santri ini banyak sekali yang tidak mampu secara ekonomi, yang harus dibantu oleh para ulama, para kiai. Dengan sukarela kiai itu kemudian santri itu khidmat
pada kiainya, ya itu pun berdasarkan izin daripada orang tuanya, dengan dasar bahwasannya santri itu dianggap anak, dianggap putra. Kemudian semuanya dari kiai, ya makannya, pakaiannya, beli kitabnya apa, itu yang Anda belum tahu. Bahwasannya kiai ini tidak pernah hidup dari pesantren. Memang saya akui bahwasanya zaman sekarang ini ada pesantren-pesantrennya kadang-kadang berbisnis, ya, tapi itu sama sekali di pesantren apalagi setingkat di Lirboyo tuh nggak ada semacam itu. Kiai itu hidupnya dari kiai. Kalau tidak mengandalkan santri, kalau tidak percaya silakan Anda cek. Bahwasanya santri itu per bulannya bayarnya berapa? Paling kadang 70.000, 150.000. Itu untuk makan juga nggak cukup. Kadang-kadang ada yang nunggak, yang bayar seumpama ada santri sekian, paling yang bayar sekian. Itu semuanya kiai, belum listriknya, belum makannya, belum lagi untuk beli fasilitasnya, untuk mengganti, itu semuanya adalah dari kiai sendiri. Kadang-kadang dari uangnya kiai saya sendiri. Begitu saya rasakan seperti itu. Anda bisa datang ke rumah saya itu, semuanya adalah dari saya. Kalau ngandalkan dari santri ya nggak bisa, karena santri sudah banyak bebannya, hidupnya di sekolah juga ditariki banyak gitu kan. Apalagi kalau seumpama di pesantren itu banyak lagi, kasihan sama orang tuanya, banyaklah faktornya. Makanya kami tidak pernah menariki santri besar-besar. Ada yang cuma kadang-kadang cuma 250.000, paling mahal itu 500.000, itu per bulan itu. Bayangkan, yang lain itu bisa sampai 13 jutaan, dan itu harus dibayar. Kalau nggak dibayar dikeluarkan itu santrinya. Kalau di pesantren Nahdlatul Ulama nggak seperti itu, banyak yang itu. Jadi saling silang. Jadi kiai yang banyak membantu, kiai lah yang mengusahakan berasnya, kiai yang mengusahakan kehidupannya santrinya, banyak yang tidak mampu itu. Maka dari itu ini bukan feodalisme. Kalau seumpama kiai kemudian dididik, kiai itu mendidik pesantren, mendidik santrinya dengan cara seperti itu, semata-mata adalah untuk mengerem salah satu faktor-faktor negatif yang dibawa dari kampung-kampung. Karena santri itu kan backgroundnya beda-beda ya. Kalau seumpama apa jadinya kalau kiai bebas kan, tidak ditekan, tidak adakan pendidikan, namanya tadrib itu. Makanya soalnya jadi doroba, harus ada tekanan keras untuk supaya anak santri itu begitu datang di pesantren itu merubah sifat-sifat negatif yang ada di kampung-kampungnya, supaya dirubah langsung di pesantren. Makanya pesantren itu merubah akhlak, merubah mental, dan itu sudah bukti. Satu-satunya institusi pendidikan di Indonesia itu yang belum pernah ada masalah, yaitu pesantren. Yang lain mungkin dekadensi moral, yang lain mungkin ada yang tawuran, yang lain itu bahkan sampai ya tahu sendirilah, sampai tawuran lah, sampai banyak yang mati. Tega melakukan itu di pesantren tidak ada. Kenapa? Anda jangan mencemooh itu, tapi hasilnya bisa dibuktikan bahwa itu bukan niat feodalisme. Kemudian dasarnya bukan dasar untuk perbudakan, tapi dasarnya itu adalah dasar satu filsafat untuk khidmat kepada ilmu dan kepada guru. Dan ini sudah dilakukan oleh para ulama zaman dahulu. Itu contoh daripada para ulama zaman dahulu, setingkat Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i itu menghormati Imam Malik bin Anas sebagai seorang gurunya, sampai diujuk oleh Imam Malik. Imam Syafi'i itu suruh pergi jauh, lari. Ternyata Imam Malik itu mau buang air besar. Begitu dipanggil lagi, suruh ngambil itu kotorannya Imam Malik. Imam Syafi'i mau ngambil, disetop oleh Imam Malik. Jangan. Kata Imam Malik mengatakan, saya bersaksi bahwa kamu betul-betul khidmat sama saya, mengikhlas. Imam Syafi'i itu di depan gurunya sangat luar biasa. Sampai Imam Syafi'i itu tidak, kalau di depan gurunya itu wajahnya tidak berani mendongakkan. Dia selalu tunduk. Apalagi ada makanan. Ditanya, kenapa Imam Syafi'i kalau di depan Imam Malik kok tunduk terus? Kata Imam Syafi'i, saya tidak berani memandang makanan. Saya khawatir ketika pandangan saya jatuh dalam satu makanan itu, kemudian Imam Malik guru saya juga jatuh di makanan itu. Saya khawatir Allah menganggap saya su'ul adab. Itu adalah rasa akhlak. Itu pembentukan mental dan moral, bukan perbudakan. Beda itu dengan perbudakan. Para ulama, para kiai tidak pernah berbudak santri. Kemudian itu
Makanya Imam Syafi'i itu luar biasa. Maka keilmuannya beliau, barokah keilmuannya luar biasa. Sampai Imam Malik mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Saya adalah hamba daripada seorang yang pernah ngajari saya walaupun satu huruf. Dan itu dibuktikan oleh Imam Syafi'i. Satu hari Imam Syafi'i jalan-jalan, tiba-tiba Imam Syafi'i ada orang tua, Imam Syafi'i langsung memeluknya, kemudian salam, dicucuknya tangannya. Kemudian orang itu bertanya, ya Imam Syafi'i, itu siapa? Kata Imam Syafi'i, itu guru saya. Loh, kok saya nggak kenal gurunya? Ya, dia pernah mengajari saya bagaimana cara membedakan anjing yang sudah dewasa dan anjing yang belum dewasa. Hanya sebatas itu Imam Syafi'i menganggap itu guru dan dicucuk tangan. Itu luar biasa. Imam Syafi'i itu ketika ngaji di depan Imam Malik itu, cara membuka kertasnya, bukunya, cara membuka kertasnya itu harus hati-hati. Ditanya, Imam Syafi'i kenapa seperti itu? Saya khawatir, saya membuka lembaran kertas ini, guru saya Imam Malik mendengar dan nanti mengganggu dia. Dan banyak sekali. Contohnya lagi adalah sampai diwariskan kepada muridnya Imam Syafi'i, namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman itu muridnya Imam Syafi'i. Itu kalau di depan Imam Syafi'i, beliau itu tidak berani apa-apa. Di sini ada minum, makan, suruh minum pun enggak. Ya Imam, maturun. Tapi diam aja, enggak berani minum di depan Imam Syafi'i. Itu adalah persoalannya bukan persoalan logika. Itu persoalannya bukan persoalan masalah tapi persoalan adalah rasa, mental, hati, akhlak hati. Yang itu diajari di pesantren akhlak itu. Karena apa? Karena kata Sayyidina Ali mengatakan, thamratul ilmi al akhlaq. Buah daripada ilmu itu akhlak. Man talabal uluma bi'ainiha fahuwa mal'un. Barang siapa yang menuntut ilmu karena zat ilmunya, bukan karena akhlak, tapi karena zatnya ilmunya, pengen pintar-pintaran, fahuwa mal'un, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akhlak ini adalah buah daripada ilmu itu akhlak. Ilmu tanpa akhlak enggak akan ada manfaatnya. Maka di sini termasuk contohnya lagi adalah Imam Abu Hanifah, Imam An-Nu'man bin Thabit Al-Hanafi. Imam Abu Hanifah itu punya guru namanya Al-Imam Muhammad bin Abi Sulaiman Al-Asy'ari. Itu beliau, Imam Hanafi itu mondok di Imam Muhammad itu 18 tahun. Dari mulai 0 sampai dia jadi ulama besar menggantikan Imam Muhammad. Makanya apa? Adabnya bagaimana? Rumahnya Imam Hanafi dengan Imam Muhammad itu hanya berseberangan saja, berapa meter. Sepanjang hidupnya Imam Hanafi, kalau lewat di depan, di samping rumahnya Imam Muhammad, itu pasti wajahnya tertunjuk, tidak berani mendongakkan kepala, tapi selalu tunduk. Itu di depan rumahnya. Padahal Imam Muhammadnya sudah meninggal. Tidak berani duduk-duduk di teras menghadap rumahnya Imam Muhammad dengan sembarangan selonjoran, nggak berani. Dengan cara sopan dan santun. Itu bukan persoalan logika, tapi itu adalah persoalan rasa, persoalan akhlakul karimah yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah mengatakan, tawadhu'u liman ta'allamuna minhu. Liman ta'allamuna ay liman tata'allamuna minhu. Rendah dirilah kalian terhadap seseorang di mana kalian belajar ngambil ilmu dari dia. Itu adalah ajaran baginda Rasulullah SAW. Maka termasuk siapapun. Ada ceritanya diantaranya Imam Sibawi. Imam Sibawi ini seorang ulama besar, pakar nahwu sharaf. Punya guru namanya Imam Al-Khalil. Dia sedikit berbeda dengan Imam Al-Khalil. Imam Sibawi kemudian membuat kitab namanya Al-Kitab. Itu di situ ketika bersebarangan dengan gurunya, Imam Sibawi tidak berani menyebut nama dirinya. Paling-paling waqala ba'dun nas. Sebagian orang mengatakan seperti ini, padahal yang dimaksud ba'dun nas itu dia sendiri. Itulah bukan persoalan masalah logika dan keilmuan,
tapi ini adalah persoalan akhlakul kamilah, moral mental yang ada di dalam hati. Maka dari itu sangat tidak benar sekali kalau seumpama itu dianggap feodalisme, dan saya minta kepada Trans 7 jangan sampai mengulangi itu lagi, karena itu hampir semua pesantren-pesantren menanamkan itu semua dalam rangka membenahi, merubah, membentuk akhlakul karimah dan karakter positif daripada anak-anak yang didik. Betapa sulitnya. Anda tahu bagaimana cara mendidik manusia itu sangat susah. Belum tentu yang ada di perguruan tinggi itu berhasil. Moral terbentuk belum tentu yang ada di sekolah-sekolah itu berhasil. Tapi di pesantren sampai detik ini keberhasilannya sangat luar biasa dan bisa dibuktikan. Maka dari itu pesantren itu adalah sebagai soko guru daripada pendidikan yang ada di Indonesia. Jangan Anda lecehkan. Bukti mengatakan moralitas dan mentalitas para santri itu hampir tidak ada yang bisa mengungguli sampai detik ini. Maka dari itu saya mohon kepada panjenengan, Anda Trans 7, supaya ketika ada sesuatu yang akan dipublish nasional, mohon diobservasi dulu, diteliti dulu, kemudian diadakan investigasi dulu, dilakukan penelitian dulu, baru Anda bayangkan. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Pertanyaan dari saya, ya Bas, maaf, mengenai ramai di medsos bahwasannya ada statement setelah nasab Habib nanti bakalan ada lagi kiai NU yang akan dihancurkan dan akan seperti Habibkan juga. Ya, bagaimana menurut jenengan? Ya, pertanyaannya yang akan menghancurkan kiai NU siapa? Nah, ya artinya kita lihat data dan jejak digitalnya. Ya. Kalau memang seumpama ada orang yang niat menghancurkan NU dari dulu sebelum lahir PWI ada. Lah, ada dua NU menghadapi hal yang sangat berbahaya bagi NU, ada dua menurut saya. Satu adalah Wahabi, nomor dua adalah Ba'alwi. Ini dua-duanya sangat berbahaya. Ini dua-duanya menyusun kekuatan untuk bisa jadi akan menghancurkan NU. Mazhab mereka, doktrin mereka. Sekarang yang menjelek-jelekan para ulama NU siapa? Dari mereka. Merekanya siapa? Ya Ba'alwi dan Wahabi. Ya kan? Dari PWI ada tiga? Tidak ada sama sekali. Kita semua sama orang NU. Kita menjunjung, bahkan menjaga. Iya, menjaga, justru kita menjaga Kiai NU. Kita memuliakan kemuliaan Kiai NU. Jadi jangan diputar balikkan, itu nggak benar. Ya kan, kalau seumpama itu dituduhkan kepada PWI, wah itu Anda tuh mimpi di siang bolong. Nggak ada yang percaya orang Indonesia. Sekarang begini, yang mengatakan Kiai Ma'ruf itu adalah babi, Kiai disebut curut, coro, itu siapa? Yang menjelek-jelekan. Dari mereka. Yang menghancurkan reputasi daripada Kiai NU di depan masyarakat NU siapa? Mereka. Wahabi dan Ba'alwi. Iya kan? Iya. Itu data itu real itu. Sekarang yang melecehkan Kiai NU siapa? Ya Wahabi dan Ba'alwi. Ya kan? Makanya saya katakan bahwasannya Nahdlatul Ulama itu menghadapi dua kekuatan. Satu adalah kekuatan Wahabi, nomor dua kekuatan Ba'alwi. Ini yang harus diwaspadai. Cuma bedanya kalau Wahabi ini agak berbeda dengan kita sehingga kita bisa mencirikan. Tapi kalau Ba'alwi ini kan masuk, sebagian oknum Ba'alwi itu masuk ke dalam pengurus NU, ya. Ada yang kadang-kadang rada-rada mirip NU, akhirnya nggak terasa. Padahal kalau kita lihat glorifikasinya luar biasa, ya kan? Ya. Sebagaimana juga Wahabi melecehkan NU, ya, tetapi juga di antara Ba'alwi oknumnya juga ada yang melecehkan Kiai NU, melecehkan Mbah Hasyim Asy'ari, ya, itu yang diperjuangkan oleh PWI Laskar Sabilillah, memperjuangkan muru'ah Nahdlatul Ulama, kemuliaan harga diri daripada seluruh kiai-kiai Indonesia Nusantara. Siapapun tidak boleh dilecehkan.
Maka dari itu saya menyambut gembira ketika ada pergerakan daripada para alumni dan santri Lirboyo untuk menghadapi Transflu. Saya menyambut gembira, bagus. Berarti sudah tumbuh rasa empati terhadap para ulama, para kiai ketika dilecehkan. Saya harap perjuangan kalian semua dari santri Lirboyo jangan cuma menghadapi Transflu, termasuk kalau ada oknum Wahabi dan oknum Ba'alwi yang melecehkan KNU, melawan oleh kalian. Itulah yang dibawa oleh PWI Laskar Sabilillah. Ya, jelas. Jelas. Baik. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.